Oke, sobat perjalanan alam goib, tadi kita selesai pemasukan di luar di area patung Ganesha, yang dimana itu sudah memberikan cukup banyak informasi. Dan yang kedua ini kita akan penarikan ke dalam mediator yang ada di dalam area patung Ganesha. Oke, untuk Kirogo kita mulai saja. Ya memang disimpulkan lagi, soalnya dicari lagi. Awas. Senang negara tahu. Tapi tuh dia. Biasa-biasa tak buat ujinya di bujur gitu. Acara itu yang paling angker itu, enggak. Wah. Didudukkan lagi nanti bisa. Itu Bapak Santi. Assalamualaikum. Rahayu Astunggara. Assalamualaikum. Ini beda keyakinan, mungkin. Jadi salamnya beda. Om Swastiastu. Kita bisa berkomunikasi? Bisa bicara. Kita bisa bicara? Bisa mengobrol? Nah, di sini saya dari perjalanan alam gaib ingin menguak sejarah dari patung Ganesha yang ada di daerah sini. Dan untuk banyak, kalau boleh tahu namanya siapa? Bisa ngobrol, bisa ngomong namanya siapa? Oke, namanya siapa? Saya boleh tahu? Siapa? Patirekso. Oh, Patirekso. Oke, sobat alam web, ternyata ini namanya adalah Patirekso, yang dimana ini kita akan kembali lagi menguak sampai manakah beliau ini memang benar-benar tahu di daerah patung Ganesha ini. Seperti apakah? Mari kita langsung tanya-tanya lagi. Banyak di situ, apakah benar patung Ganesha itu peninggalan dari kerajaan Singosari? Apakah benar? Iya, benar. Peninggalannya Prabu Singosari. Oh, jadi
menurut mbahnya ini memang benar di patung atau arca Ganesha itu memang peninggalan dari Prabu Singosari, yang dimana itu jadi memang di situ sudah lama ya, atau bisa dibilang sebelum di situ patung Ganesha itu dulunya ditempatkan di mana? Oh, jadi di dekatnya patung Ganesha itu agak mungkin agak ke timuran sedikit itu memang ada namanya bendungan ya, Bi. Jadi itu di bendungan itu dulu tempat asal mula arcanya itu memang ada di daerah bendungan tersebut. Jadi ditemukannya di situ, terus dipindah di lokasi daerah Karangga, Perumahan situ ya. Iya. Dipindah di situ ya. Kalau boleh tahu nih, Eyang sekarang ini umurnya berapa tahun? Bisa disebutkan umurnya? Tidak bisa disebutkan. Kenapa ya umurnya tidak bisa disebutkan? Ada alasan tertentu kah? Oh, jadi sobat, kenapa Eyang ini tidak mau menyebutkan umurnya itu berapa? Karena katanya itu dalam bahasa Jawa itu ngarakno geger, itu bisa dibilang tuh nanti akan menimbulkan dampak keributan seperti itu. Seperti itu, Bi? Ya mungkin nggak mau dikuak berapa lama usianya ya, ya kemungkinan seperti itu. Jadi nggak mau ada keributan. Soalnya di situ tempatnya untuk ketenangan kayaknya di arca Ganesha itu. Oh, apakah benar di patung Ganesha itu untuk tempat atau semedi ketenangan seperti itu? Ini sedikit saya mau tanya ya. Selain itu kan situs bersejarah, ya arca Ganesha itu kan budaya perlu dilestarikan, dijaga, ya keutuhannya, bentuknya, jangan sampai ada seseorang atau oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab untuk merusaknya. Selain itu, maksudnya hal-hal lain seperti untuk memuja, meminta rezeki secara instan, kasarnya pesugihan gitu lewat situ ada nggak? Ada nggak? Terus? Oh gitu. Ada tapi benar, ya. Jadi yang dimasukin di dalam magnet ini ternyata tuh beda yang dimasukin yang sebelumnya, karena yang di sebelumnya itu memang ketika ada orang minta-minta ataupun minta pesugihan atau apa itu kebanyakan langsung diberikan, tapi ketika kita di mediasi yang kedua ini ternyata memang ada beberapa oknum yang istrinya itu meminta atau pesugihan, namun oleh eyangnya ini tidak diberikan seperti itu. Jadi kenapa banyak orang ke situ, namun tidak eyang berikan pesugihannya itu? Mungkin dari rezeki instannya itu kenapa kok eyang tidak mau memberikan? Alasannya itu kenapa ya? Ya benar. Ya, kalau kepingin yang berjari yang ya di situ ya, intinya di situ. Walaupun muja kayak apa, minta kayak apa, kalau yang kuasa tidak memberi, ya nggak mungkin. Harusnya bergawe. Kalau ingin punya ya hanya bergawe ya. Itu yang benar ya. Iya benar. Iya. Oh, jadi supaya tidak jadi kadang tempat itu disalahgunakan itu untuk hal-hal yang negatif ya. Oh, jadi menurut Eyang nih, pesan-pesan mungkin untuk orang-orang yang sering mampir ke tempatnya Eyang di sekitaran patung Ganesha itu, yang melakukan hal yang tidak sewajarnya atau hal yang menyeleweng dari yang sebenarnya itu harus seperti gimana gitu loh. Mungkin ada solusi atau wejangan dari Eyang untuk orang-orang yang minta-minta pesugihan seperti itu gimana? Enggak.
Oh, jadi tidak perlu kita itu melakukan pesugihan, lebih baik kita berdoa saja kepada Sang Pencipta seperti itu. Berdoa dan berusaha cari rezeki yang halal. Ya yang ya. Seperti itu ya. Oke. Terus satu lagi yang perlu saya tanyakan ini, apa benar di situ itu sering ada orang seperti apa namanya, kalau mereka mau punya keinginan, terus mereka itu ke situ apa namanya, seperti bikin kenduren, nasi hangat gitu. Itu benar nggak? Itu untuk apa? Untuk apa? Maksudnya untuk apa? Bikin nasi hangat itu untuk apa? Apa mereka punya nazar apa supaya hajatnya dikabul lantaran lewat situ, tapi tetap mintanya kepada Sang Pencipta? Apa benar gitu? Oh gitu ya. Oh. Jadi memang tadi itu rencana kita memang mau melakukan bukan ritual ya, apa namanya, penarikan ini di dekat patung Ganesha tersebut. Tapi ketika kita siang tadi ke sana itu memang ada namanya itu, kalau daerah sini bilangnya bersih desa. Jadi memang kalau malamnya sangat tidak memungkinkan buat kita untuk melakukan mediasi di sana, makanya kita melakukan mediasi di rumahnya Kirogo. Nah ini rumahnya Kirogo, kita melakukan mediasi di sini seperti itu. Buat yang saya mau tanya lagi nih, siapa sih yang dulu itu yang merencanakan atau yang bikin tempat patung Ganesha itu didirikan di daerah situ itu siapa? Yang punya Singosari. Yang punya Singosari memerintahkan untuk menaruh atau mempondasikan arca Ganesha itu di daerah situ ya. Oh, di daerah situ. Apakah mungkin ada keturunan dari Raja-Raja Singosari dari daerah situ? Oh, keturunan ya. Jadi mereka meletakkan patung Ganesha di situ untuk simbol, untuk simbolis. Seperti itu. Untuk kenyamanan warga situ. Salah gunanya seperti gimana, ya? Oh, kayak. Terus gini ya, apa benar dulu patung Ganesha itu pernah mau dipindah ke daerah Malang? Ya. Oh, nggak bisa. Jadi dulu itu patung Ganesha itu pernah dipindah dari tempat sini, dipindah ke Malang, tapi tidak bisa. Seperti itu. Oh, jadi teman-teman, memang sejarahnya itu banyak orang bilang itu patung Ganesha ini pernah sempat dipindah-pindahkan, namun kembali lagi gitu loh. Jadi itu nggak mau dipindahkan lagi. Kenapa ya? Kenapa nggak mau dipindah di Malang? Terus untuk apa taruh situ? Oh, jadi itu buat istilahnya itu buat simbol, buat memang betul murni simbol, karena itu yang punya kekuasaannya Raja Singosari seperti itu. Jadi cukup menarik ya kita melakukan penarikan yang di nomor 2 ini, karena banyak sisi positifnya yang kita ambil seperti itu. Nah, oke, gimana? Mungkin Kirogo mau tanya seperti apa lagi ke Eyangnya mungkin? Intinya ini, patung arca Ganesha di situ diletakkan itu tidak ada yang namanya untuk pemujaan atau meminta kekayaan. Oh, jadi intinya seperti itu. Jadi inti dari bentuk patung arca Ganesha ini memang sebuah simbol sejarah dari kerajaan. Untuk kita lestarikan dan jangan kita salah gunakan seperti itu. Jaga keindahannya, gitu loh. Jangan sampai kita merusaknya. Kalau bisa kita merawat dan melestarikan, gitu. Oh, jadi seperti itu. Jadi, Mbak, mungkin banyak punya pesan buat kita semua nih yang hidup di era yang zaman sekarang ini, yang terkadang itu masih nyeleweng sana kemari. Mungkin ada pesan-pesan buat cucu-cucunya di sini. Dirawat peninggalannya yang pertama, lalu terus untuk masalah tentang untuk mencari rezeki itu ya apa ya,
menurut sampean yang baik dan yang benar itu seperti apa? solusinya gimana buat orang-orang itu gitu loh, biar mereka nggak kembali lagi ke tempat sampean untuk meminta, atau di sebelah situ, di sebelah sampean kan ada pohon beringin atau muja di situ. Itu solusinya gimana? Sampean bisa ngasih solusi buat mereka saat ada orang yang mau datang itu. Gimana? Yang pertama solusinya Yang gawe yang gawe ya. aja. Ya. Gini aja ya, kalau ada yang minta ke situ, coba sekali-sekali dijatuhin apa gitu. Iya, yang biar ranting-ranting pohon biar mereka itu kapok. Biar mereka biar nggak kembali ke situ lagi ya. Soalnya rezeki, jodoh, mati itu udah diatur sama Sang Pencipta ya. Ya, benar seperti itu. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati, itu loh ya. Gitu. Iya. Oh ya, jadi memang dari semua yang meminta-minta di daerah Arca Patung Ganesha itu memang dari eyangnya sendiri memang tidak pernah mengabulkan atau memberikan yang diminta. Nah, justru gini, beliau ini nggak pernah mau untuk ngasih sesuatu, rezeki secara itu nggak mau. Kebanyakan itu yang dari luar, yang negatif itu yang membantu, yang mengasih. Akhirnya dia menjerumuskan orang-orang awam seperti yang orang muja meminta itu loh. Yang dari luar, bukan dari yang dalam seperti ini. Oh, apakah Eyang itu tahu sosok yang di luar itu, Mbak? Eyang tahu? Oh, jadi pernahkah Eyang itu mungkin beradu atau berargumen, pernah? Oh ya, jadi itu memang ya, teman-teman ya. Jadi yang pertama tadi, mediasi pertama tadi itu yang di luar area Arca Ganesha. Yang ini, yang mediasi yang kedua ini kita mediasi di dalam patung Ganesha, yang dimana itu pernah terjadi mungkin bentrok lah, seperti itulah dari bahasa kasarannya ya, seperti ini ya. Oke, sobat perjalanan alam gaib, itulah tadi perbincangan kita untuk pencarian hal-hal yang mungkin tidak pernah kita ketahui sebelumnya di area Arca Ganesha tersebut. Dan mungkin ada sepatah dua kata mungkin dari Kirogo untuk pesan-pesan buat sobat-sobat alam dunia gaib yang ada di luar sana, mungkin silakan. Oh iya. Oke, untuk sahabat Pak, situs seperti Arca Ganesha ini sebaiknya kita jaga, kita rawat, jangan sampai kita merusaknya. Apalagi kita memuja atau meminta di tempat-tempat seperti peninggalan atau tempat-tempat bersejarah lainnya, itu tidak diperbolehkan. Itu. Jadi pesannya seperti itu ya. Ya. Nah, oke, sobat perjalanan alam gaib, itulah tadi yang kita dapatkan di episode malam hari ini. Sangat luar biasa, sangat menarik, dan sangat banyak hal-hal positifnya yang kita dapat. Dan oleh karena itu, marilah kita tetap menjaga kelestarian peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di daerah-daerah kita masing-masing. Oke, setelah ini marilah untuk si Rogo untuk bisa menetralisirkan yang ada di tubuh masnya ini. Silakan. Oke, terima kasih. Ngapunten ya. Sekarang sampean balik lagi ya. Makasih informasinya. Ya. Sekarang sampean balik aja. Keluar sendiri apa jual kan, Bang? Oh ya, wis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, sobat perjalanan alam gaib, hari ini kita telah usai melakukan penelusuran dan menguak sedikit misteri yang sebelumnya orang-orang luar tidak tahu. Dan buat sobat-sobat semua, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan pencet lonceng di sebelah sini agar sobat-sobat semua tidak
tertinggal di video-video terbaru kami. Oke? Perjalanan alam gaib mengungkap misteri yang masih menjadi misteri.